Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania semuanya, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balapmania semua yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balapmania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya, amin. Sebelum Bangun memulai pembahasan pada video Bangun kali ini ya Sob, Bangun ingin meminta maaf kepada sobat-sobat Balapmania semuanya karena sudah beberapa hari terakhir ini ya Bangun absen untuk memberikan update mengenai pembalap Indonesia seperti Veda dan juga Ramadipa yang mengikuti ajang balapan program Road to MotoGP di Eropa. Nah, tepatnya kemarin pada saat balapan di Jerez ya, pada saat ajang balapan Junior GP dan juga European Talent Cup, Bangun tidak bisa memberikan update tentang Veda maupun Ramadipa. Hal ini jujur saja ya, karena Bangun sedang mengerjakan beberapa proyek yang masih berkaitan dengan konten dan semuanya masih Bangun kerjakan sendiri. Oleh karena itu mohon dimaklumi ya Sob untuk Sobat Balapmania semuanya, karena hal ini yang akhirnya membuat Bangun tidak bisa memberikan update terbaru mengenai pembalap Indonesia kemarin ya pada saat ronde kedua di ajang balapan Junior GP dan juga European Talent Cup. Tetapi untuk kedepannya insya Allah Bangun akan berusaha, walaupun sekarang masih mengerjakan semuanya dengan sendirian ya Sob. Nah, inilah dia yang agak menjadi tantangan karena semuanya masih dikerjakan oleh Bangun sendirian, tentu saja karena konten kreator pemula ya Sob. Oleh karena itu semuanya tentu saja masih dikerjakan sendirian, namun tentu saja ini adalah tantangan bagi Bang Ud, sehingga kedepannya Bang Ud akan berusaha tetap memberikan update kepada sobat-sobat Balapmania semuanya tentang pembalap Indonesia, karena memang saat ini pembalap Indonesia kita melihat sudah mulai menunjukkan potensi yang sangat bagus di ajang balapan program Road to MotoGP seperti Veda dan juga Ramadipa. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ronde ketiga dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup sendiri menjadi salah satu ajang yang sangat penting ya Sob untuk pembalap-pembalap di seluruh dunia apabila mereka ingin step up ke ajang balapan yang lebih tinggi lagi, yaitu di jenjang balapan Grand Prix. Nah, untuk pembalap Indonesia terpilih dua pembalap ya Sob di tahun 2025 ini, yaitu Veda dan juga Ramadipa. Apakah untuk Veda dan juga Ramadipa, kita bisa melihat dari awal tahun 2025 ini mereka menunjukkan potensi yang semakin meningkat. Oke, disinilah yang ingin Bang Ud sampaikan ya. Kalau melihat dari potensi Veda, kalau dari tahun sebelumnya kita sudah tahu ya Sob, bahwa memang Veda di setiap rondenya selalu menunjukkan peningkatan. Namun sayangnya kemarin di tahun 2025 ini ya, ketika Veda mengalami cedera di Estoril Portugal di ajang balapan Junior GP, hal tersebut sepertinya agak sedikit menjadi hambatan bagi Veda ya. Sebab tentu saja walaupun cederanya bisa kita katakan tidak terlalu parah, namun bagi seorang Veda yang masih berusia sangat muda ya Sob, tentu saja untuk cedera tersebut menjadi cedera yang sangat mengganggu. Nah, apalagi Veda harus menjalani operasi untuk melakukan penyembuhannya. Nah, kalau bagi untuk pembalap mungkin cedera tersebut masih dikategorikan sebagai cedera yang biasa ya Sob. Tapi untuk orang awam seperti kita, orang umum seperti kita, tentu cedera tersebut bisa kita kategorikan sebagai cedera yang cukup parah Sob. Nah, hal ini tetapi menjadi tantangan yang sangat berat bagi Veda, karena Veda dengan cederanya harus segera menghadapi ronde-ronde selanjutnya. Seperti di ronde kedua kemarin di ajang balapan Junior GP, di mana kita melihat Veda berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi para pendukungnya dan juga untuk diri Veda sendiri ya Sob. Dimana pasca menjalani operasi belum genap mungkin ya, belum genap 1 bulan pasca menjalani operasi dan proses penyembuhan, Veda sudah harus menjalani ronde kedua dari ajang balapan Junior GP. Dan tentu saja hal tersebut membuat Veda tampil tidak 100% fit. Kenapa Bang Ud mengatakan tidak 100% fit? Sebab ketika Veda berangkat lagi ya, ketika Veda berangkat ke Spanyol untuk menjalani ronde kedua, kita melihat Veda masih bukan melakukan ya, tetapi masih menggunakan semacam gips ataupun pelindung di kakinya ya, untuk melindungi bagian kaki Veda di bagian kaki kanannya ya, yang sudah menjalani operasi kemarin di retak pada tulang fibula kaki kanannya. Oleh karena itu ketika menjalani ajang balapan Junior GP kemarin, ditambah lagi dengan kompetisi di Junior GP ini yang cukup ketat dengan variasi pabrikan yang ikut serta di ajang balapan tersebut. Sebenarnya 2 pabrikan ya, bisa kita katakan ya bervariasi lah ya Sob, karena tidak hanya satu pabrikan yang terjun di ajang balapan tersebut. Jadi Veda yang menggunakan Honda NSF 250R yang bisa dikatakan Honda NSF 250 RW ya, yang bisa dikatakan
agak sedikit underrated di ajang balapan Grand Prix di kelas Moto3-nya. Memang harus berjibaku melawan pembalap-pembalap yang menggunakan motor KTM, yang sekarang notabene untuk pembalap yang menggunakan KTM di ajang balapan kelas Moto3-nya ya sob, bisa dikatakan pembalap tersebut menjadi pembalap pesaing untuk meraih podium di setiap rondenya. Nah, untuk Veda sendiri, pembalap yang menggunakan Honda dan juga beberapa pembalap yang menggunakan Honda lainnya ya sob, di ajang balapan Junior GP memang mereka ini sedikit kesulitan untuk menghadapi pembalap-pembalap dan juga dominasi dari KTM di ajang balapan Junior GP di kelas Moto3-nya. Nah, kemarin kita melihat bagaimana Veda berusaha keras, walaupun dengan kakinya yang masih cedera, Veda berusaha untuk bisa tampil maksimal, memberikan yang terbaik, dan memang Veda sudah, kalau Bang On lihat ya kemarin, Veda sudah memberikan yang maksimal, sebab ketika setelah memulai balapan ya, walaupun Veda harus start dari grid yang cukup jauh, dari grid tengah, nah Veda berusaha untuk bisa langsung menusuk ke barisan depan di race ke-1 dan race keduanya. Nah, kemarin itu balapan Junior GP-nya di Jerez dilaksanakan sebanyak 2 race ya sob, tidak seperti di Estoril kemarin. Estoril hanya 1 race, tetapi kemarin di Jerez itu dilaksanakan sebanyak 2 race. Nah, kemarin itu Veda sudah menunjukkan bagaimana dia bisa menusuk ke barisan depan. Namun, walaupun dari segi kecepatan Veda tidak kehilangan setelah operasi kemarin ya, karena memang banyak yang berasumsi pasca menjalani operasi tampaknya Veda akan mengalami sedikit bukan kekurangan ya, tetapi maksudnya Veda akan sedikit mengalami gangguan pada saat balapan, yaitu sedikit down pasca menjalani operasi akibat cedera kemarin. Namun Veda menunjukkan walaupun dirinya cedera di ronde ke-1 Junior GP dan harus menjalani operasi, tetapi secara kecepatan Veda tetap masih memilikinya seperti Veda yang sebelum mengalami cedera di Estoril Portugal kemarin. Namun sayangnya endurance ataupun ketahanan dari Veda untuk berhasil menyelesaikan balapan di barisan yang lebih baik lagi ataupun di posisi finish yang lebih baik lagi tentu sangat sulit dengan kondisi kaki kanannya yang belum 100% fit, karena tentu saja Veda harus menahan nyeri ya sob ketika memasuki tikungan ke kanan pada saat balapan Junior GP di Jerez kemarin, sebab kaki kanan Veda itu harus menekan dengan keras footstep dari motor balapnya, yaitu Honda NSF 250 RW, untuk mendapatkan kecepatan maksimal ketika menikung. Dan inilah yang menjadi analisa Bang Ud, kenapa kemarin Veda ketika balapan di race ke-1 dan race kedua berhasil menusuk ke barisan tengah di awal-awal balapannya, di awal-awal lap, tetapi ketika memasuki pertengahan lap, Veda langsung kedodoran. Ini tentu saja karena kaki Veda ya masih belum fit 100% dan harus menghadapi nyeri ketika memasuki tikungan ke kanan. Dan sekarang kita akan lanjut lagi melihat bagaimana penampilan Veda setelah 1 minggu pasca tampil di ronde kedua Junior GP dengan keadaan yang belum 100% fit. Apakah di ronde ketiga ajang balapan Junior GP kali ini yang dilaksanakan di sirkuit Aragon, Veda sudah tampil 100% fit? Kalau dari analisa Bang Ud, mungkin Veda belum akan tampil 100% fit, tetapi sudah 99% fit. Ini dapat kita lihat dari latihan bebas ke-1, ke-2, dan juga kualifikasi yang dihadapi oleh Veda. Namun, nanti yang menjadi pertanyaannya adalah, walaupun Veda sudah memiliki kecepatan ataupun tidak kehilangan kecepatannya pasca cedera kemarin, apakah endurance ataupun ketahanan Veda ini akan bisa bertahan untuk terus berada di barisan depan pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde ketiga kali ini di Aragon? Kenapa Bang Ud mengatakan untuk bisa bertahan di barisan depan? Sebab pada saat sesi kualifikasi Veda menunjukkan sesuatu yang istimewa. Sebab untuk pertama kalinya pembalap Indonesia berhasil meraih pole position di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan itu diraih oleh Veda. Bahkan bukan hanya Veda ya sob yang menunjukkan penampilan yang cukup istimewa di ronde ketiga ini. Sebab Ramadipa juga yang terjun pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk pertama kalinya di tahun 2025 ini ya sob, sudah menunjukkan peningkatan step by step untuk bisa berada di barisan depan. Nah, inilah yang akan kita lihat nanti bagaimana hasil latihan bebas ke-1, ke-2, dan juga kualifikasi yang diraih oleh Veda dan juga Ramadipa di Aragon Spanyol kali ini sob. Semoga saja untuk Veda bisa mempertahankan barisan depan ya, dengan tampil maksimal, dengan mengecualikan ya, maksud Bang Ud tadi mengecualikan masalah endurance tadi ya sob, sebab tentu saja Veda ini harus berjibaku melawan nyeri
pada kaki kanannya yang tentu saja masih akan mengganggu Veda pada saat balapan nanti. Sedangkan untuk Ramadipa pastinya dengan mentalitas di European Talent Cup, kemudian di Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde ke-1 dan ronde kedua kemarin, semoga saja Ramadipa akan menunjukkan juga penampilan yang luar biasa, penampilan yang mengejutkan pada ronde ketiga kali ini di Aragon, Spanyol. Oke, langsung saja ya sob, kita melihat hasil dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di Aragon yang sudah dilaksanakan sesi latihan bebas ke-1, kedua, dan juga kualifikasinya. Oke, pertama kita akan melihat dulu dari hasil sesi sesi latihan bebas ke-1. Nah, di latihan bebas ke-1 memang kita belum melihat nama Veda ataupun Ramadipa di barisan depannya ya sob, di 10 besar lah, 10 besar catatan waktu tercepat pada sesi latihan bebas ke-1. Sebab kalau kita melihat memang Veda lebih mengutamakan pada fokus setting untuk motornya agar bisa mendapatkan hasil kualifikasi yang maksimal. Nah, di saat sesi latihan bebas ke-1 tersebut memang Veda juga mengatakan di saat wawancara ya, Veda mengatakan pada saat pagi harinya dia sedikit mengalami kesulitan dengan motornya. Tentu saja ini mungkin karena Veda melewatkan ronde kedua kemarin ya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde sebelumnya. Oleh karena itu Veda harus menemukan kembali settingan yang tepat untuk dirinya pasca cedera di Estoril kemarin ya sob. Sehingga Veda pada saat sesi latihan bebas ke-1 tampaknya tidak begitu ngotot untuk mendapatkan catatan waktu yang maksimal. Dan benar saja pada saat sesi latihan bebas ke-1 nama Veda ataupun Ramadipa tidak tercatat di 10 tercepat. Nah, untuk pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas itu adalah pertamanya Brian Uriarte, kemudian Hakim Danis, dan juga Carter Thompson di posisi ketiga. Satunya Brian Uriarte, duanya Hakim Danis, dan ketiganya adalah Carter Thompson. Nah, kita melihat Brian Uriarte di sesi latihan bebas mencatatkan waktu di 2 menit, 03,430 detik. Hakim Danis 2 menit, 03,605 detik. Dan Carter Thompson 2 menit, 03,787 detik. Di posisi keempatnya ada Marco Morelli, 5-nya Leo Ramos Torfer, 6-nya Yaroslav Karpusin. Nah, Yaroslav Karpusin ini cukup menunjukkan peningkatan juga ya sob di ronde ketiga ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini. Kemudian di posisi ketujuhnya Christian Daniel Jr. Tentu saja Christian Daniel ini akan menjadi penantang juga di dalam meraih podium di setiap rondenya pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Apalagi Christian Daniel Jr. ini sudah lama stay di Spanyol untuk menimba ilmu balap, sehingga tentu saja begitu seriusnya Christian Daniel Jr. ini untuk meraih hasil maksimal setiap ronde pada ajang balapan program Road to MotoGP ataupun ketika ia diikutsertakan pada ajang balapan Junior GP. Oke, selanjutnya di posisi ke-8 adalah Gabriel Tesini, kemudian posisi ke-9-nya Kwiatkowski Singapong, dan juga 10-nya adalah Zen Mitani. Jadi rekan Veda di Junior GP di ajang balapan Junior GP kelas Moto3-nya yaitu Kwiatkowski dan juga Zen Mitani pada saat sesi latihan bebas ke-1 ini berhasil masuk di posisi 10 besar tercepat. Oke, selanjutnya kita akan melihat pada saat sesi latihan bebas keduanya. Nah, disinilah di latihan bebas kedua kita melihat bagaimana Veda dan juga Ramadipa berusaha mendapatkan catatan waktu yang maksimal setelah melewati latihan bebas ke-1 dan mencoba melakukan penyesuaian settingan pada motornya sehingga dia bisa mendapatkan catatan waktu yang lebih maksimal lagi pada saat latihan bebas selanjutnya, yaitu di latihan bebas kedua. Dan di sini terbukti pada saat sesi latihan bebas kedua Veda dan juga Ramadipa masuk di posisi 10 besar tercepat. Di posisi ke-1-nya masih Brian Uriarte, keduanya Yaroslav Karpusin, ketiganya Zen Mitani. Nah, jadi untuk Yaroslav Karpusin ya, benar. Yaroslav Karpusin ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa juga, sob. Karena tadi di latihan bebas ke-1 posisinya ke-6, kemudian di latihan bebas kedua posisinya ke-2. Nah, untuk Brian Uriarte masih konsisten ya di posisi ke-1 dengan mencatatkan waktu di 2 menit, 02,314 detik. Yaroslav mencatatkan waktu di 2 menit, 02,650 detik di posisi kedua. Dan Zen Mitani, rekan Veda di Junior Talent Team di Junior GP, mencatatkan waktu di 2 menit, 02,743 detik. Sedangkan Veda pada saat sesi latihan bebas kedua ini mencatatkan waktu tercepat keempat, hampir saja masuk ke posisi 3 besar ya sob. Veda mencatatkan waktu di 2 menit, 02,758 detik. Disusul posisi ke-5-nya Carter Thompson, posisi ke-6-nya Bernard Fernandez, 7-nya Hakim Danis. Hakim Danis sedikit menurun. Kemudian posisi ke-8-nya Muhammad Kiandra Ramadipa. Nah, Muhammad Kiandra Ramadipa menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang mulai meningkat karena di sesi latihan bebas kedua sudah mulai bisa masuk di posisi 10 tercepat.
Ramadipa mencatatkan waktu di 2 menit 03,264 detik. Di posisi ke-9-nya Christian Daniel Jr. Kemudian posisi ke-10-nya Leo Rammerstorfer. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil di sesi kualifikasinya sob. Inilah adalah sesi yang sangat penting untuk semua pembalap di Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde kali ini di Aragon, karena dari posisi start ini tentunya akan bisa membantu mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal pula pada saat balapan nantinya. Nah, kita akan melihat siapakah pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepat, dan secara mengejutkannya, boom, wow sekali, yaitu Veda Ega Pratama. Veda berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu Veda 2 menit 01,950 detik. Bahkan hanya Veda sendiri dari sesi latihan bebas ke-1 dan juga kedua yang berhasil mencatatkan waktu di 2 menit 01 detik sob. Sedangkan semua pembalap lainnya masih di 2 menit 02 ya. Oke, di posisi keduanya Brian Uriarte, Veda berhasil menggeser Brian Uriarte yang sedari tadi di sesi latihan bebas ke-1 dan kedua konsisten di posisi ke-1. Kali ini Brian Uriarte di posisi kedua dengan catatan waktunya 2 menit 02,208 detik. Disusul 3 adalah David Gonzalez. Nah, David Gonzalez ini di sesi latihan bebas ke-1 dan kedua tidak terlihat namanya di 10 besar teratas tercepat pada saat sesi latihan bebas. Tetapi pada saat sesi kualifikasi bisa memaksimalkan kemampuan motornya sehingga bisa mencatatkan posisi di 3 tercepat, yaitu 2 menit 02 tadi, 302 detik. Disusul posisi keempatnya adalah Giulio Pugliese, kemudian posisi kelimanya Christian Daniel Jr., posisi keenamnya Carter Thompson, posisi ketujuhnya Hakim Danis. Cukup mengejutkannya Hakim Danis agak sedikit menurun pada saat sesi latihan bebas kedua dan juga sesi kualifikasi ya. Sebab tadi di sesi latihan bebas ke-1 Hakim Danis masuk di posisi 3 besar, tetapi pada saat latihan bebas kedua dan juga kualifikasi terlempar dari posisi 5 besar. Tetapi ini bisa saja akan ditunjukkan Hakim Danis pada saat balapan nanti ya. Sebab bisa saja Hakim Danis ini memang catatan waktunya di sesi kualifikasi masih belum cukup baik. Tetapi pada saat balapan nanti kita akan melihat bagaimana Hakim Danis ini memainkan strategi untuk bisa mendapatkan podium pada ronde kali ini. Oke. Selanjutnya di posisi ke-8 ada Bernard Fernandez, 9-nya Leo Rammerstorfer, posisi ke-10-nya Kiatisak Singapong. Cukup baik ya Kiatisak Singapong masuk di posisi 10 besar pada saat sesi kualifikasi. Sedangkan Zen Mitani yang sempat berada pada posisi ketiga tercepat di saat sesi latihan bebas kedua tadi tidak berhasil masuk di posisi 10 besar tercepat pada saat sesi kualifikasinya sob. Oke. Jadi begitu ya sob untuk hasil sesi kualifikasi. Sedangkan tadi untuk Ramadipa ya, oke, Bang jadi lupa nyebutin Ramadipa. Nah, untuk Ramadipa sendiri pada saat sesi kualifikasi menempati posisi ke-14. Artinya ini catatan waktu yang cukup penting juga bagi Ramadipa. Karena posisi ke-14 pada saat balapan nanti dengan semua motor yang sama, tentu saja peluang Ramadipa untuk finish di posisi yang lebih baik lagi, setidaknya di posisi 10 besar ya sob, akan terbuka lebar, dan semoga saja Ramadipa bisa finish lebih baik lagi, yaitu di posisi 5 besar. Nah, oke sob, jadi itu saja ya untuk pembahasan admin, dimana kita melihat tadi hasil kualifikasi Veda secara mengejutkan dan juga secara istimewa bisa mencatatkan waktu tercepat dan menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih pole position pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Walaupun sempat terjadi kesulitan ya pada Veda di saat sesi pagi harinya, di sesi latihan bebas ke-1, namun dengan kemampuan Veda untuk bisa memaksimalkan settingan pada motornya, kemudian berkomunikasi dengan kru serta rider coach tentunya ya sob, akhirnya Veda bisa mendapatkan catatan waktu maksimal. Bahkan Veda menjadi satu-satunya pembalap di sesi kualifikasi, bahkan dari sesi latihan bebas ya, yang mencatatkan waktu di 2 menit 01 detik. Semoga saja ya untuk balapan nanti kecepatan Veda kalau kita melihat sudah ada, sudah tidak hilang lah ya sob kalau kita bilang pasca cedera kemarin. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Veda bisa mempertahankannya, ataupun endurance Veda akan bisa bertahan sampai akhir balapan nanti di race ke-1 ataupun race kedua pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde kali ini di Aragon Spanyol, untuk bisa terus berada di barisan depan dan bisa meraih podium pada ronde kali ini setelah kecewa tidak berhasil mengikuti balapan ya di ronde kedua kemarin pasca cedera, dan juga
terjatuh pada saat race kedua di ronde pertama Red Bull MotoGP Rookie Cup. Semoga saja kali ini keberuntungan berpihak kepada Veda untuk bisa meraih hasil maksimal dan juga meraih podium yang lebih baik lagi pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Begitu juga untuk Muhammad Chandra Ramadipa. Semoga juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke sob, jadi itu saja yang dapat Bang Ud sampaikan, update dari Bang Ud mengenai Veda dan juga Ramadipa. Sekali lagi Bang Ud mohon maaf karena kemarin tidak bisa memberikan update mengenai Veda dan juga Ramadipa. Tetapi Bang Ud akan terus berusaha untuk bisa memberikan update yang terfresh, terbaru dari kedua pembalap ini dan juga pembalap Indonesia lainnya di ajang balapan internasional ataupun ajang balapan dunia lainnya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan dari Bang Ud. Semoga saja apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga informasi ini bisa berguna bagi sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Sebab tentu saja Bang Ud adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang Ud ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.